Bank Indonesia bersama otoritas terkait yang tergabung dalam Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) kembali menggelar Indonesia Syariah Economic Festival tahun 2020. Penyelenggaraan ISEF ke-7 di tengah pandemi COVID-19 diharapkan dapat berkontribusi pada upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional yang terpukul pandemi. Merupakan kebahagiaan bagi saya diberikan kesempatan untuk membuka rangkaian acara ISEF ke-7 tahun 2020 ini. Bagi saya, ISEF merupakan salah satu kegiatan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia yang mengintegrasikan pengembangan sektor keuangan dan sektor real untuk mendorong pencapaian Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Oleh karena itu saya sangat mendukung penyelenggaraan ISEF ini sebagai bagian dari upaya untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah agar menjadi arus utama kebijakan nasional dan internasional, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai referensi dunia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dengan adanya ISEF ini, saya meyakini kita dapat mengintegrasikan dan merealisasikan pemikiran ekonomi dan keuangan syariah dalam bentuk inisiatif nyata yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Dengan ISEF ini kita dapat mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang selaras dengan prinsip syariah dan nilai-nilai lokal Indonesia. Lebih lanjut, penyelenggaraan ISEF juga dapat menjadi momentum akselerasi bagi semua pihak untuk memperluas kerjasama internasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal value chain dunia melalui penguatan outlet pasar global untuk produk-produk halal dunia. Pada saat kita sedang bergiat untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, kita juga harus berhadapan dengan pandemi global COVID-19 yang menyerang hampir semua negara di dunia. Pandemi global ini dengan segala dampaknya merupakan pengalaman baru bagi kita semua, sehingga pemerintah dan seluruh dunia harus bekerja ekstra keras untuk mencari jalan keluarnya. Dampak terbesar yang kita rasakan saat ini akibat pandemi COVID-19 adalah meningkatnya beban masyarakat dan melambatnya gerak roda perekonomian. Untuk itu pemerintah telah berupaya melakukan berbagai inisiatif untuk mengatasi persoalan mendasar tersebut. Selain meningkatnya beban masyarakat serta dampak ekonomi yang luas, pandemi COVID-19 ini juga telah memaksa kita untuk berubah dan beradaptasi. Sebagai contoh, saat ini kita telah terbiasa bekerja dari rumah. Penyelenggaraan pertemuan, rapat, dan ceramah dilakukan melalui saluran aplikasi daring. Perubahan besar juga terjadi di lingkungan pemerintahan, di mana sebagian penyelenggaraan pemerintahan dan negara dijalankan dengan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh. Di bidang pendidikan juga terjadi perubahan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan aplikasi daring. Dari sisi aktivitas ekonomi, perubahan juga tidak bisa dihindari. Salah satu perubahan yang paling menyolok adalah perubahan kebiasaan berbelanja kebutuhan pokok secara daring atau melalui jaring sosial media. Berbagai kegiatan ekonomi saat ini dilakukan secara daring dan memanfaatkan teknologi internet. Bila kita ingin bertahan dan berkelanjutan, menurut saya, pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya harus diikuti dengan perubahan mendasar bagi pelaku ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga harus disertai
dengan pengembangan teknologi digital untuk mendukung seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan syariah. Pelaku ekonomi syariah harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, sehingga pemanfaatan teknologi digital dan transaksi online menjadi mutlak diperlukan.